Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fira Jenarti Oktawiyadini dengan NIM 13086200005 dari program studi biologi A 2020. Izin untuk menjelaskan mengenai asetabularia, yang mana ini sebagai pemenuhan tugas PBL mata kuliah Fikologi dengan dosen pengampu Bapak Rizal Kunasharo SSI MSI dan Ibu Pinta Omas Pasaribu SSI MSI. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai hierarki taksonomi dari asetabularia. Hierarki taksonomi dari asetabularia, kingdomnya yaitu Plantae, filumnya Chlorophyta, kelasnya Ulfopice, ordernya Dasycladales, familinya Polyphysaceae, genusnya Acetabularia, dan spesiesnya Acetabularia sp. Lalu selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai deskripsi karakteristik dari Acetabularia. Bagian tubuh alga jenis Acetabularia ini berwarna hijau cerah, berbentuk payung dengan tinggi kira-kira 1 hingga 7 cm. Bagian payungnya terbentuk dari 60 hingga 85 cabang radial yang saling bertautan, yang tepinya dapat mengeluarkan gametamia atau sel kelamin. Berklasifikasi tinggi, saat tumbuhan mati, bagian payung itu terlepas, bagian batangnya yang memiliki sifat calcareous tetap terpasang pada batu, seperti tumbuh rambut putih pada batu. Bagian batang berbentuk silinder panjang, bagian bawah terdapat rizoid dengan cabang yang tidak beraturan yang berfungsi sebagai appresorium atau sel yang berguna untuk menghisap zat makanan dan air. Merupakan tanaman abadi, saat masih muda tubuh bersel tunggal, setelah matang terbelah menjadi bersel banyak dengan kelopas kecil berbentuk oval atau piring. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai habitat dari Acetabularia. Habitat Acetabularia biasanya tumbuh berkelompok pada daerah perairan dangkal atau di bawah bayang-bayang karang yang diterpa oleh ombak sedang. Masa pertumbuhan pada bulan Januari sampai Mei berjumlah sangat sedikit. Distribusi utama Acetabularia yaitu di lautan tropis di Taiwan, Jepang, Filipina, Singapura, dan Indonesia. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai siklus hidup dari Acetabularia. Siklus hidup terdiri dari 2 tahap, yaitu haploid dan diploid. Organisme berada dalam keadaan diploid selama perkembangan zigot dan bagian vegetatif, dan pada bagian pertama perkembangan organ reproduksi. Pembelahan inti dan produksi sel germinal terjadi hanya ketika ukuran sel mencapai ukuran penuhnya. Selama perkembangan reproduksi lebih lanjut, sintesis gamet dan perkawinan organisme kehilangan satu salinan kromosom dan ada dalam keadaan haploid. Siklus hidup berlangsung selama 1 hingga 2 tahun. Kehidupan ada dalam 2 tahap, yaitu vegetatif dan reproduksi. Acetabularia dapat bergenerasi secara luas. Selama perkembangan Acetabularia, panjang tubuh meningkat sekitar 3.500 kali lipat, sehingga pemanjangan tangkai dan inisiasi rambut terutama terjadi di bagian tengah tubuh. Gametofor reproduksi vegetatif dan rambut lateral ditemukan memanjang di dinding tangkai. Ketika mencapai tahap dewasa, isi sitoplasma mengalir deras dari daerah tangkai dan meluas ke rambut muda yang sehat, sedangkan yang lebih tua akhirnya rontok. Tutup atau bagian kepala dihasilkan oleh pertumbuhan luar daerah lateral yang disebut sebagai gametofor dan bergabung dengan tangkai. Setelah pembelahan reduksi terhenti, inti haploid membelah sekitar 10 siklus dan diangkut ke daerah kepala. Inti sekarang dipaksa ke gametangia dan sekali lagi melanjutkan dengan 10 hingga 11 siklus pembelahan mitosis. Sitoplasma dan inti diatur dengan baik oleh sitoskeleton selama pembentukan gametangia. Vakuola tunggal yang ditemukan di tangkai bertanggung jawab untuk penyembuhan luka organisme. Ini memulai penyembuhan luka dengan fusi fragmen kecil vakuola. Struktur seperti rambut lateral bertanggung jawab untuk penyerapan nutrisi dan menginduksi fotosintesis. Menurut penuturan dari Mandoli pada tahun 1998, Srikawa dan kawan-kawan 1998. Yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai kebermanfaatan dari Acetabularia. Kebermanfaatan dari Acetabularia menurut penuturan KADI 2014, yaitu Acetabularia ini dapat digunakan dan bermanfaat sebagai obat anti batu empedu. Lalu juga dapat digunakan sebagai obat batu ginjal
dan dapat juga digunakan sebagai obat batu kandung kemih atau bladder calculi yang merupakan batu yang terbentuk dari endapan mineral di dalam kandung kemih. Berikut ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.